Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabung gas di kota Cilegon meledak, 4 orang menjadi korban. Bongkar korupsi pengelolaan sampah 76 miliar rupiah, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tahan pihak swasta. Melakukan penipuan dan penggelapan, anggota DPRD Banten ditangkap polisi. Kejaksaan Tinggi Banten membongkar dugaan korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Tangerang Selatan. Dalam kasus ini, Kejati menahan pihak swasta selaku penyedia layanan. Syukron Yuliadi Mufti merupakan pemilik PT Ella Pratama Perkasa atau EPP. Perusahaan tersebut memenangkan proyek pelayanan tanpa lelang melalui Kepala Dinas DLH. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Tinggi Banten, PT EPP tidak memiliki kapasitas sebagai penyedia layanan pengelolaan dan pengangkutan sampah. PT EPP juga tidak melakukan tugasnya untuk menyediakan layanan sampah di Kota Tangerang Selatan sejak menang proyek pada Mei 2024. Nilai korupsi yang dilakukan PT EPP mencapai 76 miliar rupiah, dengan rincian 51 miliar untuk pengangkutan sampah dan 25 miliar untuk pengelolaan sampah. Kejaksaan Tinggi Banten berencana akan memanggil Kepala Dinas DLH Kota Tangerang Selatan, Wahyu Noto Lukman. Saat ini tim penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap Saudara WL. Jadi belum ditetapkan tersangka, Saudara WL? Sementara belum. Kerugiannya berapa? Alasannya? Tentang kerugian keuangan negaranya, saat ini tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Banten masih menunggu hasil penghitungan dari KAP. Sementara sama 25 miliar. Sementara masih menunggu hasil dari penghitungan dari KAP. Kalau hitungan penyidik berapa ini Pak Kasih Benko? Kita masih menunggu dari penghitungan dari KAP. Alasan tidak ditetapkannya WL? Oh, belum. Tim masih lakukan penyidikan atau pendalaman terhadap perkara tersebut. Karena perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka juga langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2B Serang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Menyambut musim haji 2025, Imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama maupun stakeholder yang ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk mempersiapkan pelayanan bagi para calon jemaah haji Indonesia yang akan melakukan ibadah haji ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rencananya pemberangkatan jemaah haji akan dimulai pada bulan Mei mendatang. Dalam persiapannya, pihak Imigrasi Soekarno-Hatta juga akan bekerja sama dengan pihak Imigrasi Arab Saudi dengan mempersiapkan jalur fast track Mekah Road bagi para calon jemaah haji Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan istimewa bagi jemaah haji Indonesia, mulai dari keberangkatan, ketibaan, hingga nanti kepulangannya ke tanah air. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, pihak imigrasi akan membuka sedikitnya 6 konter Mekah Road. Dengan Kementerian Agama, Pemerintah Indonesia bersama dengan seluruh stakeholder yang terkait juga sudah mengupayakan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi, bagaimana calon jemaah haji kita benar-benar mendapatkan perlakuan yang istimewa sejak dari keberangkatan hingga ketibaan di Saudi Arabia hingga nanti kembali ke Indonesia lagi. Jadi kita bersama pemerintah Indonesia sudah menyiapkan launch khusus untuk umroh dan haji yang nantinya akan diberangkatkan dari Terminal 2. Juga sudah ada petugas-petugas imigrasi dari pemerintah Saudi Arabia yang sudah ditempatkan di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga calon jemaah haji kita tidak perlu mengantri lagi nanti pada saat landing di Saudi. Selain itu, Imigrasi Soekarno-Hatta juga akan menempatkan petugasnya di 3 titik embarkasi sekaligus, di antaranya embarkasi Pondok Gede Jakarta, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh untuk melayani para calon jemaah haji Indonesia yang berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Inilah detik-detik saat 4 pelaku curanmor melakukan aksinya di depan salah satu minimarket di Kecamatan Gibin, Kabupaten Serang, Banten. 2 pelaku menunggu di atas kendaraan bermotor, 1 pelaku mengawasi situasi, sedangkan 1 pelaku lain bertindak sebagai eksekutor. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku langsung merusak kunci motor yang menjadi incaran. Aksi tersebut sempat dipergoki sejumlah karyawan di dalam toko. Namun mereka tidak berani keluar karena salah satu pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah karyawan. Pelaku pun langsung kabur dengan membawa sepeda motor milik karyawan. Aksi ini pun tergolong nekat karena dilakukan di siang hari saat banyak warga yang juga melintas di depan minimarket. Pencurian kendaraan bermotor di daerah ini sudah sangat meresahkan. Bahkan menurut karyawan, pencurian di depan minimarket sudah 2 kali terjadi. Sekitar jam berapa, Bang? Sekitar jam 11.20-an lah, Bang. Itu pelakunya berapa orang kalau dilihat? Pelakunya 4 orang. Bawa pistol segala. Oh, pistol ya? Iya. Itu lari ke mana tuh, arah mana? Lari arah ke negara, Pak. Pemarayan ya, Iya, Pemarayan. arah Pamarayan. Arah SNP-nya tuh arah ke mana tuh? Mengarahkan pelakunya tuh? Arah ke Si karyawan ya? karyawan. Karyawan Alfamart ya? Iya. Yang hilang motor siapa, Bang? Motor yang punya karyawan Alfamart. Ini sering, Bang, ke curian di sini? Ya, di sini sih baru kedua kalinya. Dua kali ya, baru sering ya? Ya setengah 12 siang yang jaga kan bertiga tadi ya. Terus itu lagi pada kerja di dalam, lagi pada ngerjain instruksi itu tiba-tiba motor ada yang tiba-tiba motor tuh ada yang ada yang megang kan bunyi, yang salah satunya bunyi jadi langsung pada ngarah keluar lah pas mau dikejar ternyata nodongin pistol. Oh gitu. Iya. Berapa pelaku yang terlihat itu? 4 motornya, 2 motor 4 orang. Setelah kejadian, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk dan berharap kendaraan yang dicuri pelaku bisa kembali. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.